Dan hari ini di edisi yang spesial karena permulaan bulan Agustus ya, dimana kita menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan untuk tahun ini juga Indonesia ini banyak sekali PR-nya, terutama buat wabah corona yang sedang melanda Indonesia. Semoga wabah ini cepat berakhir dan cepat berlalu. Baik, Indah akan memperkenalkan narasumber Indah yang menurut Indah sih luar biasa, karena kalau kalian lihat fire-nya itu kayak pasangan Pak Kades Bu Kades ya. Kece banget. Yang pertama, ini merupakan salah satu kepala sekolah di Loakulu, kepala sekolah negeri 1 Loakulu. Ada Ibu Yesi Herlina SS MPD CPH CM yang sedang menjalani ini nih S3 ya, calon dokter. Selamat pagi Bu Yesi. Pagi Mbak Ida. Aku hari ini grogi banget karena yang dihadapi narasumbernya para calon-calon dokter. Yang satunya sudah mau mencapai dokter, satunya kayaknya mau masuk dokter ini. Selamat pagi Pak James Marpaung. Pak James Marpaung. Pagi Mbak Indah. MPD CHC ESI ya? Iya benar Mbak. Nah, dia baru lulus dan sebentar lagi mau jadi dokter juga, ada menyusul Bu Yesi. Amin. Selamat pagi semua ya, salam sehat semua. Pak James sehat, Bu Yesi sehat. Dan untuk diketahui para pendengar semua, hari ini sesuai tema kita Pembimbing, yang dimana mereka ini adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Pas banget ya, klop banget ya. Nah, Pak James ini merupakan salah satu wakil kepala sekolah di SMP Negeri 2 Sebulu Kutai Kartanegara. SMP Negeri 2 Sebulu Kutai Kartanegara. Bagi para murid-murid SMA Negeri 1 Loakulu dan SMP Negeri 2 Loakulu, nah ini nih kepala sekolah dan wakil kepala sekolahnya lagi eksis di radio RPK 100,6 MHz. Jadi bagi pendengar semua yang tidak sempat mendengarkan radio, kalian juga bisa langsung lihat di YouTube Kota Raja Channel. Selamat pagi Bu Yesi, kepala sekolah SMA, mewakili SMA ya. Iya, pagi Mbak. Apa kabar Bu Yesi? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua sehat-sehat. Sesuai tema kita, Pembimbing di masa COVID-19. Nah, gimana nih Bu? Karena sudah 2 tahun ya, Indonesia khususnya Kukar, anak-anak itu belajar daring. Dan awal-awal pertama mungkin excited, dan makin kesini biasa aja, bete banget, males banget. Nah, gimana Bu? Silakan. Mungkin untuk pertama disampaikan sama Pak James dulu ya, Oke. yang langsung terlibat ketika mendampingi anak-anak proses belajar daring. Nah, karena saya sudah hampir mau berapa tahun ini tidak masuk kelas. Baik, silakan Pak James. Baik, terima kasih Mbak Indah untuk kesempatannya. Selamat pagi seluruh pendengar RPK yang berbahagia pada pagi hari ini. Ya benar sekali Mbak Indah bahwa kurang lebih dalam 2 tahun terakhir ini Indonesia dilanda suatu musibah ya, wabah COVID-19 menjadi salah satu fenomena baru tentunya di tengah-tengah kehidupan khususnya di Indonesia dan di Kutai Kartanegara. Banyak hal yang terjadi dan itu sangat berdampak bagi kehidupan, seluruh sendi-sendi kehidupan akhirnya mengalami dampak dari adanya wabah COVID-19 itu. Tidak terlepas tentunya dari dunia pendidikan yang kita ketahui menjadi salah satu pilar dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, salah satu perubahan yang jelas terlihat yaitu adanya perubahan Mbak Indah, perubahan yang tadinya belajar secara tatap muka, belajar secara langsung, artinya antara guru dengan siswa itu langsung belajar bersama. Dengan adanya wabah COVID ini terjadi perubahan
dari yang tadi tatap muka menjadi pembelajaran dilakukan secara daring atau secara online. Ini merupakan dampak yang mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus kita jalani, harus kita lalui. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Indah, memang awal-awalnya menarik ya, menyenangkan nih ya, sesuatu hal yang baru. Tapi kok semakin lama kesannya kok siswa-siswa itu jenuh, bosan gitu ya. Jadi memang diperlukan adanya hal-hal terobosan-terobosan yang harus dilakukan Mbak Indah oleh seluruh guru-guru, pengajar-pengajar untuk bagaimana membuat, menciptakan, melakukan kegiatan pembelajaran daring yang mengasihkan, yang nyaman bagi siswa, nyaman bagi orang tua, nyaman juga tentunya bagi guru-gurunya. Jadi itu sesuai dengan tema kita, fun learning di masa COVID-19. Menurut pendapat saya ada beberapa hal Mbak Indah yang harus diperhatikan, yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika dia melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Yang pertama yang harus diperhatikan tentunya adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh siswa. Kita tidak bisa menyamaratakan Mbak Indah. Setiap siswa memiliki sarana prasarana yang berbeda-beda. Apalagi seperti sekolahan saya yang berada di daerah pedesaan, mungkin berbeda dengan Bunda Yesi yang berada di kota, sarana prasarananya lebih lengkap dibandingkan saya. Artinya apa? Seorang guru harus mempertimbangkan itu. Tidak bisa menggunakan suatu metode pembelajaran, tetapi para siswanya tidak memiliki sarana dan prasarana itu. Misalkan seorang guru menggunakan aplikasi Zoom, ya, tetapi para siswa tidak memiliki sarana prasarana berupa kuota dan lain sebagainya yang memungkinkan mereka ikut. Ya otomatis jangan digunakan. Jadi seorang guru harus memperhatikan faktor sarana dan prasarana. Yang kedua, seorang guru juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara proses bimbingan dan memberikan tugas. Kadang-kadang Mbak Indah, mohon maaf, kita hanya memberikan tugas saja. Ya, begitu masuk di kolom chat WA, kita langsung memberikan tugas kepada siswa-siswa kita. Akhirnya mereka menjadi stres Mbak Indah. Mereka menjadi tertekan karena setiap hari tugas mereka diberikan tugas melulu begitu. Tidak seimbang antara proses bimbingan pembelajaran dengan pemberian tugasnya. Yang ketiga, pemilihan metode belajar dan aplikasi yang efektif seperti adanya WA, Google Meet, kemudian Google Classroom dan lain sebagainya. Kita harus memilih mana yang paling efektif Mbak Indah, bukan mana yang paling canggih, bukan. Kalau memang harus hanya menggunakan WA, enggak masalah. Kita melakukan pembelajaran menggunakan WA karena itu merupakan aplikasi yang paling mudah dan dipahami oleh setiap siswa, apalagi kalau dia anak-anak kita masih tingkatan SMP. Ya, mungkin berbeda dengan Bunda Yesi yang sudah SMA, yang sudah pengetahuan anak-anaknya sudah lebih luas dibandingkan anak-anak SMP. Jadi kita harus memilih aplikasi apa yang paling tepat yang akan kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat, kita harus memperhatikan jumlah jam belajarnya Mbak Indah. Tidak sama Mbak Indah antara belajar tatap muka dengan belajar daring, durasi waktunya itu tidak bisa disamakan. Tentunya kalau belajar daring, durasi waktunya harus lebih singkat Mbak Indah. Supaya nggak bosan Mbak Indah, nggak jenuh. Kira-kira kalau kita samakan waktunya sampai 2-3 jam, dari jam 8 sampai jam 12, anak-anak di depan handphone, di depan laptop, mereka akan jenuh Mbak Indah. Jadi harus kita persingkat durasinya supaya mereka tidak bosan. Dan yang kelima, menyusun rancangan pembelajaran secara daring. Jadi RPP-nya Mbak Indah, perangkat-perangkat pembelajarannya juga harus disesuaikan. Tidak bisa kita samakan dengan pembelajaran tatap muka. Karena sekarang secara daring otomatis waktunya lebih singkat. Kemudian juga banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Oleh sebab itu kita harus menyusun rancangan pembelajaran yang khusus secara daring. Mungkin itu Mbak Indah dulu 5 hal yang harus dilakukan oleh seorang guru agar proses pembelajaran
itu menjadi asik di masa-masa COVID-19 ini. Baik, terima kasih Pak James. Itu jadi sedikit apa aja sih yang harus dipersiapkan guru untuk pembelajaran daring gitu ya Pak James ya? Iya benar Mbak Indah. Oke, jadi sebelum kita tanya mengulas tuntas mengenai Van Diening ini, ada yang mau lewat dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Ya Mas Dim ya. Ya nanti kalau saya nyampaikan, ya Mas sih tahu juga pengalaman di kelas, tapi kan tidak full ya. Kan misalnya saya berbicara tentang gurunya, ya kan, dan kebijakan-kebijakan di sekolah. Iya. Nah, Kalau ini yang terbaru, yang terima, yang masuk ke Facebooknya Bertipa, jadi share ke aku, ini tentang artinya itu dari kreativitas guru tadi untuk masih bersama dengan Indah Guja di Kamis Manis bersama narasumber kita Bu Yesi dan Pak James. Sebelum Indah lanjut pada perbincangan pagi hari ini, Indah ingin mengingatkan kepada para pendengar semua, kalian beraktivitas di luar, jangan lupa pakai masker, jaga jarak,
Kalau misalnya nggak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah ya. Dan kita akan kembali ke tema kita pada pagi hari ini tentang pandemi ya, di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya Pak James menyampaikan 5 hal yang wajib dilakukan oleh guru sebelum pembelajaran daring. Nah, kita beralih ke Bu Yesi nih sebagai pemangku kebijakan, Bu. Gimana nih, Bu? Untuk pembelajaran daring ini, Bu. Oke. Untuk pembelajaran ya, pembelajaran daring di masa Covid ini, pertama yang kita sikapi dulu hikmah pandemi ini. Nilai positifnya itu guru ya mau tidak mau berkreasi, berinovasi terkait dengan pemanfaatan IT. Sebetulnya kan pemanfaatan IT ini membantu guru dalam proses pembelajaran ya. Jadi banyak hal dalam 1,5 tahun terakhir ini, kreativitas guru-guru itu membuat perangkat pembelajaran yang berbasis IT itu luar biasa. Yang tadinya tidak punya channel YouTube jadi punya channel YouTube ya. Kita kan harus bisa beradaptasi ya, adaptif. Nah, adaptif terkait dengan perkembangan dan perubahan situasi saat ini. Jadi ada yang bikin video pembelajaran, bikin channel YouTube. Nah, yang nantinya itu bisa diakses oleh semua siswa, bahkan bukan siswa di sekolah itu sendiri, bahkan bisa diakses oleh seluruh ya siswa dimanapun berada, apakah di Indonesia bahkan internasional bisa jadi. Kalau channel YouTube atau video pembelajaran yang dipost di YouTube itu sangat menarik ya terkait dengan fun learning ini. Jadi memang dikemas dengan sangat menarik dan itu diantaranya nilai positifnya terkait dengan pandemi ini. Nah, kalau untuk hikmah yang sempat disampaikan Pak James tadi, bahwasanya pasti kelemahan-kelemahan ya ataupun hambatan di lapangan terkait dengan kuota ataupun sinyal. Nah, sebenarnya di setiap sekolah itu saya yakin kita punya kebijakan, kita memberikan kemudahan, memfasilitasi ya siswa-siswa kita itu pada saat tidak punya kuota atau terganggu dengan sinyalnya itu bisa datang ke sekolah ya. Paling tidak ada komunikasi atau orang tuanya datang ke sekolah. Nah, insya Allah kan ada solusinya. Misalnya nih, contohnya di kami pada saat ujian kita kan memang berbasis online ya, dari ketika siswa tersebut tidak bisa mengikuti ujian daring, bisa kok datang ke sekolah. Yang penting ngomong sama guru mata pelajaran atau wali kelasnya, nanti akan ditindaklanjuti sama pihak sekolah ya. Jadi ujian online-nya di lab ya, pastinya di lab sekolah. Nah, adapun siswa ketika mau kumpul tugas ini melalui ya GCR ataukah melalui WhatsApp ataukah apa, terkendala lagi masalah HP misalnya, tidak punya HP karena berdampak dengan keadaan ekonomi nih, ada di lapangan ternyata karena untuk kebutuhan ekonomi HP-nya dijual. Nah, itu kan bisa menghubungi pihak sekolah atau guru mata pelajaran atau wali kelas. Nih pelajaran apa saja nih yang ada tugas yang harus diupload secara online. Nah, itu kan bisa dituliskan secara manual ya di buku tulis atau di lembar kerja, terus dikumpulkan kepada Pak Sapam ya. Nah, di masa pandemi ini pun guru-guru kan tidak turun tiap hari. Nah, kita kan bikin sistem jadwal piket ya. Nah, pada saat guru piket itulah mengambil tugas yang diberikan kepada anak-anak. Nah, nanti juga hasilnya juga anak tersebut akan mengambil. Jadi sebenarnya banyak cara, banyak teknik yang bisa dilakukan asal dengan ya komunikasi baik antara orang tua dan pihak sekolah. Pihak sekolah pun tidak serta-merta saklek gitu, katakanlah online semua. Enggak, kita juga punya kebijakan, kita juga memberikan kemudahan lah ya. Ini kan anak didik kita juga akan memperjuangkan bagaimana supaya anak didik kita ini dalam proses pembelajaran itu bisa tetap mengikuti. Nah, ada lagi ini bantuan dari pemerintah ini berupa PIP. Nah, itu kan juga bisa dipakai untuk proses pembelajaran ya terkait kuota dan seterusnya. Nah, ini juga ada misalnya nih
ini cerita di lapangan ya. Ada kita temui bahasanya siswa tersebut mendapatkan beasiswa PIP. Apakah itu dari pusat, apakah itu dari aspirasi. Ini alhamdulillah, terima kasih Bu Hetifah ya, yang memberikan atau memfasilitasi kepada sekolah-sekolah untuk memberikan beasiswa PIP. Nah itu, ini ada ketika siswa itu mendapatkan beasiswa PIP, nggak kasih tahu orang tuanya. Ada juga nih anak yang mohon maaf nih ya, iseng atau usil lah, itu dibelanjakannya untuk main, untuk beli kuota itu untuk game online dan seterusnya. Nah ada seperti itu, orang tuanya nggak tahu, ketika disuruh belajar alasannya nggak ada paket mak, nggak ada kuota lah, ini itu segala macam. Nah ternyata siswa tersebut kan dapat kuota, dapat beasiswa PIP. Nah ini terkadang adanya miskomunikasi antara anak-anak dan orang tua. Nah itu yang kita temui di lapangan. Jadi di sekolah itu juga ketika anak-anak mendapat beasiswa itu orang tuanya yang ngambil. Itu diantaranya, karena kita untuk meminimalisir ya bahasanya anak itu tidak memberitahu orang tuanya. Iya, penyimpangan. Itu seperti itu. Nah itu juga pertama itu yang penting komunikasi antara pihak ya, orang tua, siswa dan sekolah ya, sangat penting itu komunikasi itu. Oke. Jadi intinya memang sebenarnya banyak sekali ya jalannya fasilitas dari negara, anggota dewan dan lain sebagainya. Sebenarnya tinggal manajemen aja sih ya sebenarnya ya, manajemen. Karena memang saya lihat pemerintah dalam hal pendidikan banyak sekali sebenarnya memfasilitasi siswa dan muridnya. Contohnya kalau misalnya siswa kayak bagi kuota gratis itu ada ya Bu ya, dari Kemendikbud ada ya? juga dari Kemendikbud, ada juga pembagian kuota gratis dari UPTD Tekom ya. Tekom kalau SMA itu kan di bawah naungan dinas provinsi ya, dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, itu dapat juga ada paket kuota. Sebetulnya banyak hal tergantung dari kesungguhan siswa tersebut. Nah, itu semuanya kita kasih jalan, kita fasilitasi. Yang Ayo. penting di mana ada niat di situ ada kemauan ya. Iya, where there is a will there's a way. Iya. Iya. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu kalaupun susah pasti ada jalan keluarnya, tinggal bagaimana orang tua dan siswa komunikasi dengan pihak sekolah, guru maupun kepala sekolah. Karena nggak mungkin juga kepala sekolah dan sekolah itu membiarkan begitu saja ya, karena istilahnya saling support antara guru dan siswa. Kita kembali ke Pak James tentang metode pembelajaran, karena SMP dan SMA itu tadi dikatakan bahwa memang jauh beda ya, beda metode begitu, beda metode. Nah Pak James, gimana sih kriteria apa saja atau gimana sih membuat agar siswa itu senang belajar? Karena kan ini temanya belajar yang menyenangkan begitu ya, agar siswa ini betah, happy. Kalau misalnya di SMA tadi katanya Pak James, Bu Yesi pakai Zoom, mungkin kalau SMP ada WhatsApp, dan mungkin sebagian di kota-kota besar pakai Zoom. Nah gimana sih caranya biar siswa ini happy, senang untuk guru menjelaskan di Zoom? Gimana Pak James? Iya, terima kasih Mbak Indah. Memang benar sekali Mbak Indah ya, antara setiap tingkatan dalam jenjang studi itu tidak sama ya, apalagi kalau sudah antara tingkatan sekolah dasar kemudian dengan sekolah menengah ke atas seperti Bunda Yesi yang sudah SMA, tentu akan lebih mudah begitu karena siswa-siswanya sudah lebih dewasa begitu. Nah untuk anak-anakku yang sekolah dasar atau mungkin sekolah TK atau mungkin sekolah SMP, memang Mbak Indah dituntut gurunya lebih kreatif ya, harus lebih kreatif. Pembelajarannya harus memikirkan bagaimana siswa itu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan senang, dengan sukacita, dan dia akhirnya tanpa sadar sebenarnya dia sudah belajar begitu Mbak Indah. Nah, apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang guru
Ya salah satunya guru harus memang membuat inovasi-inovasi Mbak Indah. Inovasinya itu bisa berupa video pembelajaran. Jadi video pembelajarannya juga dibuat yang menarik Mbak Indah. Menarik, mungkin kalau dia untuk tingkatan SD, tingkatan PAUD, gambar-gambarnya mungkin lebih cenderung kepada dunia anak-anak begitu. Kemudian juga durasinya jangan terlalu lama. Video pembelajaran itu kalau bisa maksimal hanya 7 menit dibuatnya durasinya, supaya anak-anak kita itu tidak bosan, tidak jenuh menyaksikan video pembelajaran. Kemudian bisa juga Mbak Indah menggunakan media-media gambar. Media-media gambar yang penuh dengan warna-warni. Anak-anak kita bisa melihat di mungkin tidak harus di dalam bentuk video, bisa juga mungkin menggunakan media WA, kemudian difoto gambarnya dikirimkan ke anak-anak ke grup WA tersebut sehingga anak-anak kita melihat. Misalkan belajar tentang aneka hewan begitu ya, flora dan fauna misalkan. Apa-apa saja hewan flora dan fauna yang dilindungi di Indonesia, itu ada gambarnya, bisa difoto, di-share di grup WA misalkan. Jadi anak-anak kita tuh langsung melihat Mbak Indah, bukan hanya berupa teks. Jadi kalau hanya berupa teks kurang menarik begitu Mbak Indah. Bisa dibuat dalam bentuk gambar, di-share di grup WA tersebut sehingga anak-anak kita bisa melihat, oh ini loh hewan, tumbuh-tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Jadi mereka lebih tertarik. Kemudian bisa juga dalam bentuk film Mbak Indah. Jadi seorang guru membagikan, men-share mungkin link YouTube, ya, link YouTube yang isinya itu tentang film, dan materi film itu berkaitan dengan kegiatan pembelajarannya. Misalkan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, begitu Mbak ya, tentang bagaimana peristiwa kemerdekaan. Kita bisa cari videonya, kemudian kita share ke anak-anak. Nah, kita tinggal modifikasi, mungkin durasinya jangan terlalu lama, sehingga anak-anak kita itu lebih tertarik. Jikalau ada gambarnya, ada suaranya, apalagi jikalau itu dibuat menarik begitu Mbak Indah ya. Ada peristiwa-peristiwa pertempuran dan lain sebagainya, itu akan sangat menarik dan berkesan bagi mereka. Jadi tidak hanya berupa teks. Kemudian yang ini yang terakhir yang sangat penting Mbak Indah. Jangan terlalu banyak memberikan tugas kepada siswa. Bukan berarti tugas itu tidak penting Mbak Indah, penting juga, perlu juga. Tetapi apabila selalu tugas terus, anak-anak itu akan jenuh Mbak Indah. Mereka akan jenuh, mereka akan bosan, dan pada akhirnya mereka nggak akan tertarik lagi Mbak untuk mengikuti pembelajaran daring yang kita lakukan itu. Jadi memang seorang guru harus lebih kreatif di masa-masa pandemi ini. Seperti yang disampaikan oleh Bunda Yesi tadi, ada sisi positifnya, menuntut para guru untuk lebih kreatif, menguasai teknologi dan lain sebagainya, sehingga mampu menciptakan suatu proses pembelajaran yang menyenangkan dan mengasihkan. Mungkin itu Mbak Indah yang bisa dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan minat belajar siswa di masa-masa COVID-19 saat ini. Oke, tadi berbagai tips ya Pak ya yang bisa digunakan oleh guru-guru yang ingin melakukan pembelajaran, intinya yang membuat anak-anak happy. Jadi bisa dari film, video, gambar dan lain sebagainya. Karena memang benar yang dikatakan Pak James, kalau kita melulu melihat di teks aja agak membosankan begitu ya. Nah ini dan diaplikasikan sudah cukup berhasil ya Pak James ya di SMP Negeri 210 ya. Iya cukup berhasil Mbak ya. Ya jadi banyak siswa-siswanya yang mungkin fokus dan lebih senang pelajaran yang dilakukan oleh guru yang banyak inovasinya, nggak melulu soal teks, kerjakan halaman sekian, besok kumpul. Nah, itu sudah nanti jam 10 kumpul, dikurangi nilainya atau apalah ya. Kalau bisa dihindari hal-hal begitu ya Pak James ya. Karena kita ajarkan memang penerus bangsa yang nggak melulu di apa ya Bu ya bahasanya kamu harus ini enggak ya, karena memang apalagi kalau SMP SMA mereka harus banyak
inovasi, banyak ide anak-anak yang begitu. Nah, Pak James, menurut Bapak, apakah pembelajaran yang menyenangkan ini bisa diterapkan di seluruh sekolah? Apalagi kan kita ketahui bahwa UKAR ini banyak yang di hulu, di pesisir, dan dalam arti kata untuk pembelajaran daring tidak semuanya ya bisa. Nah, apakah yang tidak ada sinyal begitu, yang misalnya bisa dikatakan seminggu sekali deh buat daring atau bagaimana, bisa nggak sih diterapkan untuk pembelajaran daring tapi bahasanya itu nggak setiap hari Pak, gini-gini. Jadi dia walaupun di luar tak ada sinyal, luring masih ada nggak sih sebenarnya Bu? Ya sih, saya mau tanya dulu yang diberlakukan di hulu dan pesisir. Kalau kita kan tengah kota, Ya. rata-rata daring. Di hulu dan pesisir masih ada nggak sih luring? Masih ada, tetapi tidak full ya. Bisa dijadwalkan sepertinya itu dalam 1 minggu nih. Mungkin untuk mata-mata pelajaran tertentu itu kan harus dijelaskan, atau juga memfasilitasi anak-anak yang tidak ada sinyal tuh. Kalau di hulu-hulu tuh ada, sepengetahuan saya itu masih ada tatap muka, walaupun tidak durasinya ya, pertama durasinya, terus itu terjadwalkan ya kan. Oke, baik. Ada. Nah, Pak James, saya kembali ke Pak James. Jadi mungkin di hulu masih ada luring katanya Bu Yesi. Nah, untuk pembelajaran yang menyenangkan biasanya kalau di PPKM atau suasana seperti ini, kalau nggak salah maksimal 1 jam atau minimal 30 menit begitu. Bagaimana Pak James untuk supaya siswa ini tidak bosan datang tiba-tiba gurunya menjelaskan dan langsung kerjakan tugas? Bagaimana di luring ini membuat murid happy juga dengan durasi yang singkat begitu? Oh iya. Baik Mbak Indah, baik sekali ya pertanyaannya ini Mbak Indah ya. Ini menjadi salah satu persoalan yang memang hampir bisa dikatakan dihadapi oleh setiap sekolah, setiap wilayah Mbak Indah. Karena seperti yang Mbak Indah sampaikan tadi, tidak semua wilayah itu memiliki akses seperti mungkin adanya signal dan lain sebagainya. Khususnya signal itu Mbak ya. Itu tidak semua wilayah. Seperti tempat saya di daerah Kecamatan Sebulu itu belum semuanya terjangkau ya untuk akses signal itu. Memang ada beberapa strategi yang dilakukan Mbak Indah, bagaimana supaya kegiatan pembelajaran itu bisa terlaksana. Ada yang dilakukan oleh guru Mbak Indah. Yang pertama, dia mengkombinasikan Mbak Indah, mengkombinasikan antara daring dan luring. Artinya apa? Artinya bagi siswa-siswa yang tidak ada kendala melakukan pembelajaran secara daring, itu gurunya melakukan pembelajaran, memberikan materi-materi secara daring, bisa melalui WA, bisa Google Classroom, bisa juga melalui Google Meet, bisa menggunakan Zoom, tentunya dengan menggunakan berbagai hal seperti video pembelajar, gambar dan lain sebagainya. Tetapi di satu ketika Bapak Ibu Dewan Guru itu juga memberikan wadah kesempatan bagi anak-anak, bagi para siswa yang memang tidak memiliki akses internet Mbak Indah. Artinya guru ini melakukan 2 kali proses pembelajaran. Pertama secara daring, setelah selesai nanti siswa-siswi kita yang tidak memiliki akses internet tadi, mereka dipersilahkan mungkin membentuk kelompok-kelompok Mbak Indah. Bentuk kelompok, satu kelompok mungkin ada 5-6 orang. Nanti Bapak Ibu Dewan Guru itu akan mendatangi Mbak Indah. Mereka sudah buat janji, mungkin bisa di sebuah masjid, bisa di sekolah, bisa juga di fasilitas-fasilitas umum lain yang bisa beberapa siswa itu berkumpul jadi satu. Jadi ini luar biasanya Mbak Indah, seorang guru itu. Dia melakukan pembelajaran 2 kali, bisa daring, bisa luring. Iya, okay. Itu yang pertama. Yang kedua Mbak Indah, yang lebih kreatif lagi Mbak Indah, itu Bapak Ibu Dewan Gurunya mengirimkan materi pembelajaran, mengirimkan tugas-tugas dan lain sebagainya melalui media WA ya, ke grup WA-nya. Biasanya mereka sudah membentuk komunitas WA grupnya. Selanjutnya bagi para siswa yang memang tidak memiliki akses internet di tempatnya,
mereka nanti akan pergi ke sebuah tempat, Mbak Indah. Ada Ke titik sebuah kumpul begitu iya, ya? ada titik kumpulnya di mana di tempat itu ada akses internetnya. Oke. Nah, di situ mereka nanti akan mengaktifkan perangkat mereka, mereka akan mendapatkan signal tentunya, dan mereka akan bisa mendownload ya, misalkan ada video pembelajar sudah dikirim oleh Bapak Ibu Dewan Guru, mereka download beserta dengan tugas-tugasnya, mereka kembali ke rumah ya, sampai di rumah nanti mereka akan mempelajarinya, kemudian mereka akan mengerjakan tugasnya. Siswa ini kembali lagi, Mbak Indah, ke titik kumpul tadi untuk menyetorkan tugas. Jikalau ada tugas dikirimkan kembali kepada Bapak Ibu Dewan Gurunya. Jadi teknik itu banyak dilakukan, mungkin bisa menjadi salah satu solusi, Mbak Indah, salah satu solusi bagi persoalan-persoalan seperti tidak adanya signal di suatu daerah. Itu banyak saya dapatkan informasi dari rekan-rekan yang ada di daerah-daerah pedalaman. Mereka menggunakan teknik itu karena memang tidak meratanya akses internet itu, tidak merata, Mbak Indah, tidak di semua tempat ada yang signalnya baik, ada yang tidak. Mungkin berbeda dengan di perkotaan seperti di Tenggarong, sekolah-sekolah kota seperti sekolah Bunda Yesi yang memang bisa dikatakan aksesnya lebih lengkap, iya, dibandingkan dengan di daerah pedalaman. Demikian, Mbak Indah. Jadi di daerah pedalaman itu kolaborasi ya antara luring dan daring. Nah, tempo hari juga saya dapat kabar yang saya sebelum kita step, saya tadi curhat sama Bu Esi bahwa saya ini nggak tahu ya, banyak di beberapa titik oknum-oknum guru di sekolah begitu mengharuskan anak-anak untuk wajib menebus LKS. Nah, padahal kita tahu sendiri kalau LKS itu kan lembar kerja siswa ya, yang dimana di situ juga banyak soal-soal begitu kan. Nah, apakah ini salah satu solusi bagi pendidikan, karena kalau kita lihat daring, luring di situasi seperti ini nggak maksimal ya kan? Apakah LKS ini merupakan salah satu solusi yang wajib ditebus, karena kita tahu sendiri PPKM dan nggak semua orang tua itu mempunyai penghasilan yang setiap bulan ada, kadang mereka kerja dulu baru berpenghasilan. Tapi jangan dijawab dulu, Bu Yesi. Ada yang mau lihat dulu ya. Tetap stay tune di 100,6 MHz. Jadi terasa kayak di live-nya Ki Edi, harganya mata najwa yang sudah semangat.
Ini nyanyi Aji Kamara hampir. Ya, Aji Kamara. Ibu tahu Aji Kamara nggak? Bu, ini ada yang mau legalisir nanti sama. Karena apa kalau tidak bisa ditolak, apalagi mereka yang mau masuk polisi ya, kalau bisa mau lanjut. Balik lagi bersama Indah Gujal di Kamis Manis. Iya. Bu Yansi tadi kita berbincang-bincang dan bisa diteruskan yang soal tadi nih Bu. Tadi terputus. Tadi Pak Ajam sudah menyampaikan bahwa untuk para siswa-siswi yang tidak masuk akses internet, kalau di hulu-hulu atau di pesisir ujung-ujung sana mereka kolaborasi antara luring dan daring begitu ya Bu ya. Nah untuk metode SMA sendiri bagaimana? Dan yang kita lanjutkan pembicaraan tadi, silakan Bu Yansi. Oke. Kita berbicara tentang karakteristik dulu ya, karakteristik seorang guru. Karena guru ini kan garda terdepan ini di dunia pendidikan, di sekolah. Ada karakteristik guru di abad 21 ya, apalagi kita di masa revolusi 4.0 nih. Yang pertama itu guru tersebut harus adaptif. Adaptif artinya kan harus beradaptasi, bisa beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan yang suatu-suatu akan selalu berubah ya. Seperti hampir ya 1,5 tahun yang kita lalui ini kan, mau tidak mau kan guru tadi berinovasi terkait dengan pembelajaran ya, yang berbasis IT. Yang kedua, long life learners. Nah ini tidak hanya kita menuntut siswa itu harus belajar dan gurunya juga. Nah ini juga bisa menjawab dari pertanyaan Mbak Indah tadi, ketika ada misalnya ini oknum ya, kita oknum harus membeli buku LKS dan seterusnya. Nah ini sebetulnya kenapa poin kedua ini long life learners, tidak hanya siswa yang terus belajar tetapi juga guru harus juga terus belajar, berinovasi, berkreasi, dan juga membuat konten-konten pembelajaran atau latihan-latihan itu hasil dari guru itu tersendiri ya. Kalaupun buku utama itu kan pendamping ya, tetapi untuk lembar kegiatan atau lembar kegiatan siswa atau latihan itu memang harus dari gurunya ya, yang menyesuaikan dengan apa yang disampaikan ya. Terkadang kan apa yang disampaikan guru bisa jadi beda dengan yang ada di LKS ya, ataupun buku paket, dan itu juga kan memang harus didesain sama guru yang bersangkutan ya, harus didesain semenarik mungkin, karena fokus kita ya
Jadi di situ tidak hanya sebatas latihan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan, tetapi juga berdampak, ya, berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Yang poin ketiga itu karakter guru di abad 21 ini yang melek teknologi tadi pastinya, ya. Banyak media-media pembelajaran yang berbasis digital itu sendiri, melalui WhatsApp kah, ataukah melalui video yang lain, Google Classroom, Schoology, macam-macam banyak, ya. Ada juga Webex, ada juga Microsoft Teams 365. Nah, itu Banyak ya sebenarnya banyak aplikasinya ya. banyak. Nah, di sekolah kami itu saya mencoba, ya, untuk guru-guru itu juga mencoba aplikasi Zoom, ya, dengan berbagai aplikasi. Tidak cuma Zoom aja, ada yang namanya Microsoft Teams 365 itu, ada juga Webex, ya. Terus ada lagi ada beberapa yang dicoba. Kalau enggak pernah kita coba kan kita enggak tahu. Pastinya kan ada plus minus tiap aplikasi tersebut. Nah, yang berikutnya itu karakter seorang guru itu juga harus berkolaborasi. Saya yakin di sini berkolaborasi artinya guru dan beserta siswa tadi berkolaborasi untuk dalam proses pembelajaran atau dalam praktek dan sebagainya. Bisa kok dilakukan melalui Zoom misalnya, ya. Melalui Zoom ada, saya perhatikan itu contohnya salah satu guru kami yang memang sangat-sangat inovatif dan inspiratif dalam pelajaran biologi nih. Itu ternyata bisa kok melalui Zoom itu berkolaborasi dengan siswanya. Selanjutnya itu visioner, ya. Pastinya guru itu harus bisa melihat tantangan yang ada, menyesuaikan zaman anaknya nanti ini, ya. Kita kan harus bisa mengarahkan, seorang guru harus bisa mengarahkan ke depan seperti apa. Nah, ini guru itu harus visioner. Yang terakhir yaitu karakter guru itu sebagai advokat, ya, tidak hanya mendidik, menginspirasi, memotivasi, tapi juga memberikan suatu nasihat, ya, pelindungan terhadap siswa-siswinya di lapangan seperti itu. Jadi sebenarnya untuk guru tidak ada batasan, ya, apalagi terhambat faktor usia. Jadi apapun itu hal-hal baru di dunia pendidikan memang harus upgrade, Bu, ya, karena jangan faktor usia dijadikan alasan begitu, ya. Karena memang jadi merata begitu, ya, tidak harus seperti tadi, ya, LKS wajib dan lain sebagainya, karena kita tahu kondisi yang tetap yang setiap bulan itu mempunyai gaji, ya. Apalagi LKS dengan semua mata pelajaran itu berapa ratus, walaupun di sebagian orang 200 atau 300 itu kecil, tapi bagi yang kelas menengah dan kelas menengah ke bawah terutama kayak saya agak berat, Bu. Kalau saya pribadi sih berat. Ya Allah, buat buat beli beras aja susah gitu, ya kan. Apalagi belum lagi fasilitas-fasilitas orang tua yang diberikan kepada anak-anaknya, ya, kayak handphone dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ada nggak sih yang mengkat ini semua untuk, kalau aku lihat ini baru kelihatan di awal pembelajaran ini, yang banyak di sekolah oknum guru maupun kepala sekolah yang mewajibkan ini anak-anak untuk membeli LKS dan sebagian sedikit buku bacaan yang bermerek, padahal yang saya tahu memang di sekolah itu menyediakan buku fasilitas yang ada di perpustakaan, ya, yang bisa pinjam pakai. Apakah ada cut khusus untuk kawan-kawan atau oknum yang ayo kita selesaikan ini dulu deh, tidak perlu membeli LKS dan memakai buku yang ada begitu?
Silakan Bu Yesi dan Pak James nanti menanggapi. Bu Yesi dulu deh. Oke, terkait dengan buku ya, tiap sekolah kan punya kebijakan masing-masing, punya karakter masing-masing. Kami tidak bisa juga mengatakan nggak boleh gitu ya, harus A, B, C dan seterusnya. Tetapi balik lagi di sekolah kami bahwasanya untuk pembelian LKS itu tidak ada. Oke. Karena dari dana BOS itu sendiri sudah dialokasikan ya lebih kurang 20% untuk buku pembelajaran. Jadi siswanya, guru dan siswa itu pinjam ya, sistem pinjam. Kita fasilitasi siswa tersebut untuk meminjam buku perpustakaan. Jadi di situ. Jadi untuk LKS sendiri atau lembaga kerja siswa yang beli gitu ya, kita enggak. Jadi untuk latihan-latihan yang dikerjakan oleh siswa itu based on teacher ya. Jadi memang kreativitas guru tadi yang membuat, dan itu tadi seperti yang disampaikan Pak James, tugasnya pun jangan banyak-banyak dan tidak memberatkan. Ya. Jadi Terima intinya kasih. setuju atau tidak? Jawab aja, setuju Tidak. atau tidak? Pak James gimana Pak James? Fenomena yang terjadi nih baru-baru awal pembelajaran. Saya jawab tidak. Iya, Mbak Indah, memang ini sesuatu yang menjadi polemik juga ya Mbak Indah ya di tengah-tengah dunia pendidikan. Tadi ada dua hal yang Mbak Indah sampaikan dan menjadi diskusi kita. Pertama mengenai buku ya, buku paket begitu ya. Jadi kalau untuk buku paket sebenarnya memang di sekolah itu sudah ada perpustakaan Mbak Indah. Sudah ada perpustakaan di mana seperti yang disampaikan oleh Bunda Yesi itu sudah ada anggaran yang ditetapkan ya Bunda ya untuk pengadaan buku. Jadi kalau di sekolah kami di SMP Negeri 2 Sebulu Kutai Kartanegara itu buku sudah disediakan Mbak Indah, buku paketnya sudah disediakan oleh sekolah. Jadi tidak ada satupun siswa di sekolah kami yang membeli buku, tidak ada. Semua buku sudah difasilitasi oleh sekolah. Jikalaupun ada yang mungkin tidak dapat karena kurang, itu lebih cenderung karena mungkin bukunya itu hilang atau buku itu rusak Mbak Indah. Tetapi setiap RAPBS ya, rancangan anggaran belanja sekolah, itu Bapak Kepala Sekolah bersama-sama dengan seluruh Dewan Guru membuat rancangan, dan salah satunya adalah membuat anggaran untuk pengadaan buku bagi siswa untuk 10 mapel itu. Ya, itu berkaitan dengan buku paket Mbak Indah. Kemudian yang kedua membahas tentang LKS. Sama, LKS juga tidak ada di sekolah kami. Yang ada itu Mbak Indah istilahnya adalah LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. LKPD. Apa bedanya LKPD dengan LKS? Kalau LKS itu Mbak Indah biasanya dibuat oleh suatu perusahaan ya, penerbitan buku begitu ya. Sedangkan LKPD yang membuat adalah gurunya Mbak Indah. Dan gratis ya, nggak Dan beli gratis, ya? tidak Oke, beli. baik. Jadi gurunya yang kreatif membuat LKPD sehingga sesuai Mbak Indah dengan materi yang disampaikan itu sesuai. Kalau kita beli LKS yang dibuat oleh suatu percetakan, mohon maaf, itu bisa tidak sinkron Mbak Indah. Iya. Bahan materi yang disampaikan oleh guru tidak sama nanti dengan LKS-nya. Iya. Tetapi dengan LKPD itu kecenderungannya akan sama karena memang yang membuat gurunya langsung. Iya. Dan itu tidak berbayar, artinya gratis, bisa dibuat dalam bentuk selembar kertas, nanti gurunya akan memperbanyak, diserahkan ke siswa atau di-share di WA group dan lain sebagainya. LKPD tadi ya, Lembar kerja didik. peserta didik. Nah, Jadi gitu bukan aja. LKS Mbak Indah. Karena memang lebih efektif Mbak Indah, lebih efektif. Kemudian saya rasa juga orang tua tidak terbebani dengan biaya-biaya di tengah-tengah masa pandemi seperti ini Mbak Indah. Tentu kita mengetahui bagaimana kondisi perekonomian para orang tua. Mereka harus dibebani lagi dengan membeli buku, dan LKS tentu akan sangat berat bagi mereka. Jadi itu yang harus diperhatikan, bagaimana fun learning itu bisa berjalan Mbak Indah. Artinya bukan hanya dari segi pembelajarannya, tetapi juga mungkin kebijakan-kebijakan ya, pengambil kebijakan seperti Bunda Yesi memang harus juga memikirkan itu. Bagaimana supaya
orang tua tidak terbebani, siswanya asik belajar, gurunya juga asik dalam mengajar. Mungkin begitu Mbak Indah. Dan tidak menyerang psikis orang tua begitu ya. Iya. Antara dua nih, orang tua kan biasanya kalau anak-anak daring eh, emosinya dimainkan nih karena di rumah ya kan. Terus eh, keuangan mereka ya, karena nggak cuma satu, mungkin syukur kalau dia punya anak satu, kalau dia banyak kan anak yang ini tambah deh psikis orang tua. Nah ini juga mungkin dipertimbangkan ya, seperti kata Pak Jeff, untuk para pemangku kebijakan. Dan ini juga sebenarnya polemik dan PR kita bersama juga. Mungkin suatu saat kita bisa berdiskusi bersama dinas pendidikan setempat ya, dan dari kabupaten, provinsi maupun pusat, bagaimana sih supaya orang tua ini tidak terbebani untuk masalah-masalah seperti LPS. Kalau ada lembar kerja peserta didik anak, mengapa tidak ya? Iya. Karena itu menurut saya lebih pas gitu, karena sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu. Sebelum kemana-mana, dan ini statement sebelum kita masuk ke step selanjutnya, nanti ada statement masing-masing dari Pak James dan Bu Yesi. Untuk para pendengar semua di 100,6 FM, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Statement. Nggak tahu ya kalau di kota-kota ini masih ada Mbak Indah. Yang jualan EKS masih ada.
Kalau di tempat kami nggak ada lagi street Mbak Ida. Masih di 100,6 MHz bersama Indah Bujel. Begitu lagu kita break, malah asik ya ngobrol kita ya, makin memana. Karena memang polemik ya Bu, iya sih ya, untuk masalah LKS dan bekerja peserta didik ini. Dan mungkin di luar sana pemangku kebijakan lebih bijak lagi sebelum mengeluarkan peraturan-peraturan itu ya, karena tadi kita bahas memang tidak semua orang tua itu mampu, kadang buat makan aja susah, apalagi untuk menebus mohon maaf LKS dan lain sebagainya. Tapi tergantung, kita kembalikan semuanya kepada pemangku kebijakan. Bu Yesi, mungkin ada yang ditambahkan sebelum closing statement kita pada pagi hari ini? Ya, terkait dengan fun learning ini ya, bagaimana juga seorang guru memiliki berbagai metode dalam praktik pengajaran. Saya menambahkan saja yang disampaikan Pak James, ada 6 ya metode praktik pengajaran terkait dengan fun learning ini. Yang pertama itu student center. Jadi guru hanya sebagai fasilitator saja, nanti dikemas seperti apa menjadikan pembelajaran itu student center. Yang kedua discovery learning. Jadi siswanya ini belajar secara aktif mandiri ya, self learning, biar mereka menemukan konsep pembelajaran itu lebih bermakna dalam praktek. Praktek nantinya mereka itu akan menemukan, contohnya nih ada pelajaran eksak ini ya, saya lihat anak saya praktek dari kacang hijau menjadi kecambah. Nah itu kan sudah proses pembelajaran, dan itu kan juga tanpa nah inilah ya metode pembelajaran seperti ini yang lebih berdampak. Karena kalau mengisi LKS atau apa itu secara teoritis saja, tapi ketika mereka belajar memakai metode discovery learning seperti ini kan lebih berdampak dan lebih kelihatan hasilnya. Yang berikutnya itu flip classroom. Nah, flip classroom ini siswa diberikan ruang mereka mencari topik di ruang maya ya, dan itu nanti bisa dibahas. Nah, kita kembalikan lagi ya, tentunya menyesuaikan dengan topik pembelajaran ya, dibahas di ruang kelas nanti seperti apa. Jadi mereka yang mengakses sendiri materi itu tanpa harus menunggu dari gurunya ya. Itu dari kreativitas siswanya. Nah, itu flip classroom. Jadi mereka mengakses materi dan didiskusikan di ruang kelas kalau itu tatap muka ya. Kalaupun di ruang maya kan juga bisa. Nah, jadi walaupun misalnya dalam 1 minggu atau 1 bulan itu paling tidak kan ada Zoom-nya atau video conference-nya. Nah, itu yang bisa dibahas. Nah, itu dengan metode flip classroom. Yang berikutnya project based learning. Nah, ini juga kan metode yang mendorong siswa itu lebih kreatif. Dan berikutnya collaborative learning. Nah, ini kerja kelompok ya. Sebetulnya bisa juga tetap pusatnya ke siswa ya, siswa center kolaborasi ya. Nah, ini juga kan salah satu ciri khas ya pembelajaran di abad 21 di revolusi 4.0 ini, collaborative learning. Dan yang terakhir yang disampaikan sama Pak James tadi, blended learning namanya, yaitu kolaborasi antara tatap muka dan daring, blended learning. Nah, itu seperti itu. Boleh deh closing statementnya Ibu? Oke. Untuk closing statementnya ya,
teknologi informasi itu pastinya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, apapun itu tetaplah menjadi guru 5M. 5M itu apa? Menarik, menyenangkan, memotivasi, menginspirasi, dan yang terakhir membahagiakan, bukan memberikan suatu tekanan. Terima kasih. Oke, sedap ya. Jadi guru selain tidak gaptek begitu harus bisa 5M. Terima kasih Bu Yesi. Silakan Pak James closing statement-nya. Baik, terima kasih Mbak Indah. Saya teringat ada sebuah ungkapan, orang bijak berkata bahwa ilmu pengetahuan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Ilmu pengetahuan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Dan saya meyakini itu Mbak Indah. Saya meyakini bahwa hanya dengan ilmu pengetahuan saja kita bisa mengatasi segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting bagi para pelaku-pelaku dunia pendidikan, khususnya guru sebagai garda terdepan untuk terus memberikan yang terbaik, Mbak Indah. Dan kita untuk surut, tetapi justru sebaliknya melalui adanya wabah pandemi COVID-19 ini, mari kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, terus bersemangat memberikan yang terbaik, hingga pada akhirnya kita mampu melalui masa-masa sulit, masa-masa kelam di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya dalam dunia pendidikan. Sehingga pepatah yang tadi mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah senjata paling ampuh dalam mengubah dunia, itu bisa terlaksana dan kita bisa menuju suatu tatanan kehidupan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan sentosa. Mungkin demikian Mbak Indah. Terima kasih. Terima kasih. Closing statement hari ini, guru harus punya 5M dan ilmu pengetahuan itu adalah senjata yang utama. Sepakat. Terima kasih kepada Ibu Yesi dan Pak James, narasumber yang hebat untuk episode kali ini. Next time kita bertemu lagi ya dengan membahas hal-hal tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Karena memang yang hadir pada pagi hari ini orang-orang hebat luar biasa. Terima kasih Ibu Yesi dan Pak James. Terima kasih Mbak Indah. Ya. Tidak terasa hampir 60 menit Indah menemani pendengar RPK semua. Jika ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Indah Gujar pamit dan narasumber pamit. Sampai jumpa. Bye. Ada Pak Abiyat, tadi saya ini. Sudah di kota belum kita bertiga? Belum.